Halo teman belajarku, di video ini gue mau membahas sedikit materi tentang sifat koligatif larutan. Nah, sebelum masuk ke materi intinya, gue mau jelasin dulu materi pengantarnya tentang jenis larutan. Jenis larutan itu ada larutan non-elektrolit dan larutan elektrolit. Nah, kenapa ini penting? Karena nanti akan berhubungan sama jumlah partikelnya. Oke, yang pertama non-elektrolit. Biasanya adalah senyawa organik, yaitu senyawa yang mengandung unsur karbon, hidrogen, dan oksigen. Misalnya C6H12O6, glukosa ya. Kemudian C12H22O11, ini sukrosa atau gula. CONH2 dua kali, ini urea. Nah, tapi nggak semua CHO itu non-elektrolit. Misalnya nih, CH3COH, ini larutan elektrolit lemah. Ini adalah asam organik atau asam karboksilat. Jadi kalau nemu yang ada COOH-nya, itu adalah elektrolit lemah ya, bukan non-elektrolit. Nah, untuk larutan non-elektrolit, alfanya 0, atau bisa dibilang tidak terionisasi. Alfa adalah derajat ionisasi. Yang kedua, larutan elektrolit. Terdiri dari elektrolit kuat dan elektrolit lemah. Elektrolit kuat alfanya 1 atau bisa dibilang terionisasi sempurna. Kalau elektrolit lemah, alfanya kurang dari 1. Terionisasi sebagian aja. Contoh yang pertama, larutan asam. HCl, asam klorida ya. Terionisasi menjadi H+ dan Cl-. Nah, H-nya ada 1, disebut dengan asam monoprotik. Kemudian jumlah ionnya H+1, Cl-1, jadi totalnya 2. N ini adalah jumlah ion. H2SO4, asam sulfat, terionisasi menjadi 2H+ dan SO4 2-. H+-nya ada 2, disebut dengan asam diprotik. Kemudian jumlah ionnya 2 tambah 1, jadi 3. Basa, natrium hidroksida atau NaOH, terionisasi menjadi Na+ dan OH-. OH-nya ada 1, disebut dengan monovalen. Basa monovalen. Jumlah ionnya 2 ya. Oke, terus CaOH 2 kali, kalsium hidroksida, menjadi Ca2+ dan 2 OH-. Ada 2 OH- disebut dengan basa bivalen atau divalen. Jumlah ionnya 3. Kemudian larutan garam, NaCl jadi Na+ dan Cl-. Jumlah ionnya 2. Al2SO4 3 kali, terionisasi menjadi 2Al3+ dan 3SO4 2-. Jumlah ionnya 2 tambah 3, jadi total 5 ion. Yang keempat, garam kompleks. Misalnya kalium heksacyanoferat 2 atau K4FeCN 6 kali. Untuk ionisasi garam kompleks, kita potongnya di luar kurung kotak ya. Jadi 4K+ dan FeCN 6 4-. Nah, jumlah ionnya 4 tambah 1 jadi 5. Kemudian senyawa-senyawa yang unik nih. Misalnya kalium triiodida atau Ki3, terionisasi menjadi K+
dan I3 min, bukan 3I min. Jumlah ionnya 1 tambah 1, jadi 2, bukan 4 ya. NaN3 atau natrium azida, Na plus dan N3 min, bukan 3N min. Jumlah ion juga 2, bukan 4. Nah, terus selain istilah-istilah monoprotik, diprotik, valen, monovalen, bivalen tadi, ada juga nih elektrolit biner, elektrolit terner, elektrolit kuarterner, dan elektrolit pentaterner. Ini menyatakan jumlah ion. Biner, bi artinya 2, ya, jumlah ionnya 2. Terner jumlah ion 3, kuarterner jumlah ion 4, dan pentaterner 5. Nah, sekarang masuk ke materi intinya, sifat koligatif larutan. Sifat koligatif larutan adalah sifat larutan yang hanya ditentukan oleh jumlah partikel atau konsentrasinya. Bukan jenisnya. Jadi meskipun larutannya jenisnya beda, tapi kalau jumlah partikel atau konsentrasinya sama, maka sifat koligatifnya juga sama. Misal C6H12O6 sebanyak 0,3 molal. M kecil molal udah kita bahas kemarin. Kemudian NaCl 0,15 molal. CaOH 2 kali 0,1 molal. Nah, tadi kita ingat jenis larutan. Glukosa itu non elektrolit, kali 1 aja. NaCl terintegrasi jadi Na plus Cl min jadi 2. CaOH 2 kali jadi 3. Nah, maka sama semua ya jadinya. Dan karena sama, maka sifat koligatifnya sama. Meskipun jenisnya beda-beda. Nah, terus itu ada 1, 2, 3 itu apaan sih? Itu adalah faktor Van Hoff atau I. I sama dengan 1 plus N-1 dikali alfa. Dengan N adalah jumlah ion, seperti yang tadi kita bahas untuk ionisasi, alfa derajat ionisasinya. Untuk larutan yang alfanya 1 atau bisa dibilang terionisasi sempurna, maka boleh langsung faktor Van Hoff-nya adalah jumlah ion atau I sama dengan N. Makanya di sini NaCl langsung kita kaliin 2, Na plus Cl min ya. CaOH 2 kali langsung kaliin 3, Ca2 plus 2OH min. Dan untuk non elektrolit, I-nya sama dengan 1 karena dia nggak terionisasi. Oke, langsung yang pertama adalah penurunan tekanan uap larutan. Jadi ada 4 sifat koligatif larutan. Ini yang pertama, penurunan. Ini delta ya atau perubahan tekanan uap larutan. Tekanan itu P. Jadi disimbolkan delta P. Misalkan nih, gue punya wadah tertutup diisi air. Bagian bawah ini masih cair, yang atasnya gas. Air itu menguap, jadi permukaannya itu menguap. Nah, sampai keadaan titik jenuhnya, itu yang disebut dengan tekanan uap jenuh atau P0, misalkan 20. Nah, ketika jadi larutan nih, berarti larutan itu kan ada partikel zat terlarutnya. Partikel. Nah, partikel ini akan menghalangi terjadinya penguapan. Nah, itu menguap. Nah, di situ nggak bisa. Menguap lagi, nggak bisa. Menguap lagi, nggak bisa. Nah, yang nggak bisa tuh yang kehalang sama partikelnya. Jadi lebih dikit nih yang bisa menguap. Tekanannya juga lebih dikit. Misalkan aja nih, kalau airnya 20, misalkan larutan jadi 15 aja.
lebih dikit. Nah, selisihnya disebut dengan delta P. Jadi pasti tekanan uapnya air lebih gede daripada tekanan uapnya larutan. Nah, rumusnya delta P sama dengan P0 dikali XT. XT ini fraksi mol terlarut, udah kita bahas kemarin. Kemudian P sama dengan P0 dikali XP. XP ini fraksi mol pelarut. Atau P sama dengan P0 dikurang delta P. Ini untuk larutan non-elektrolit. Nah, sekarang untuk larutan yang elektrolit gimana? Jangan lupa faktor Van Hoff-nya. Jadi delta P sama dengan P0 dikali. Nah, fraksi mol terlarut ini kita jabarkan. NT per NT plus NP. Dan untuk mol terlarutnya kita kalikan dengan faktor Van Hoff-nya. Kita kali I kali I. Oke. Gitu juga kalau misalnya P sama dengan P0 dikali NP per NT plus NP. Tapi jangan lupa NT-nya kita kaliin I. P0 adalah tekanan uapnya air, P adalah tekanan uapnya larutan. Delta P berarti penurunannya. Ingat ya, kalau ada delta berarti ada perubahan. Di sini adalah penurunan. XT itu sama dengan NT per NT plus NP. NT itu molnya terlarut, kalau NP molnya pelarut. Untuk XP itu sama dengan NP per NT plus NP. Dan jangan lupa kalau elektrolit dikalikan I untuk mol terlarutnya. Oke, next. Yang kedua adalah kenaikan titik didih larutan. Kenaikan ini juga perubahan disimbolkan dengan delta. Titik didih bahasa Inggrisnya boil ya, temperatur boil TB. Misalkan nih air yang mendidih di berapa? 100 derajat Celcius ya umumnya. Ini TB-nya air atau titik didihnya air. Nah, kalau larutan pasti lebih tinggi daripada air. Namanya juga kenaikan. Selisih dari titik didih air ke larutan inilah delta TB-nya. Bisa dirumuskan delta TB sama dengan KB kali M. KB itu tetapan titik didih pelarut dan M adalah molalitas. Udah kita bahas kemarin. Kemudian untuk TB larutannya sama dengan TB-nya pelarut atau 100 kalau misalkan itu air ditambah dengan delta TB. Dan jangan lupa untuk elektrolit dikalikan I, faktor Van Hoff-nya. Ingat kalau ada kata-kata kenaikan atau penurunan berarti ada deltanya di situ. Tapi kalau nggak ada, misal TB, berarti itu adalah titik didihnya. KB tetapan atau konstanta titik didih pelarut. Jadi tergantung sama pelarutnya. Untuk air nilai KB-nya adalah 0,52. Yang ketiga, penurunan titik beku larutan. Penurunan juga delta. Titik beku temperatur freeze. Jadi delta TF. Nah, sekarang turun nih. Air membeku di 0 derajat Celcius ya. Berarti kalau TF air itu 0, maka TF larutannya pasti lebih rendah daripada 0 atau minus sekian kayak gitu. Selisihnya adalah delta TF.
dirumuskan delta TF sama dengan KF kali M. Ini mirip dengan delta TB. Kemudian TF larutan sama dengan TF-nya pelarut dikurang delta TF. Dikurang karena turun ya. Dan jangan lupa I untuk larutan elektrolit. Ini biasanya dalam derajat Celcius satuan yang kita pakai. Ingat kalau ada delta berarti ada perubahan. Nah, di sini adalah penurunan titik beku. Tapi kalau cuma TF aja berarti ya titik beku aja tanpa ada kata penurunan. Untuk KF adalah tetapan atau konstanta titik bekunya pelarut. Untuk air KF-nya 1,86. Yang keempat atau terakhir adalah tekanan osmotik. Osmosis atau osmosa itu sama aja. Disimbolkan pi. Oke, gue gambarin dulu. Misalkan ada pipa U. Kemudian bagian tengahnya dipisahkan dengan membran semi permeabel. Ini kayak saringan tapi kecil banget. Diisi larutan sebelah kiri dan larutan juga sebelah kanan. Itu adalah sebelah kiri adalah konsentrasi yang tinggi larutannya atau pekat. Yang sebelah kanan konsentrasinya lebih rendah atau lebih encer. Membran semi permeabel ini mirip kayak saringan, tapi lubangnya kecil banget. Yang bisa lewat tuh cuma partikel pelarut aja, partikel air. Partikel zat terlarut itu gede-gede nggak bisa lewat. Nah, kayak gini kan nggak seimbang nih. Mereka mencoba biar jadi seimbang sampai konsentrasinya sama. Nah, partikelnya mau lewat nih, tapi nggak bisa karena kehalang sama si membran semi permeabel. Terus gimana? Akhirnya airlah yang ngalah. Air dari larutan encer dia pindah ke larutan yang pekat sampai nanti konsentrasinya sama. Jadi yang sebelah kanan volume airnya bakal turun atau berkurang, yang kiri bakal naik volume airnya. Jadi osmosis adalah peristiwa perpindahan pelarut dari larutan encer atau yang konsentrasinya rendah ke larutan pekat atau konsentrasi tinggi melewati membran semi permeabel. Nah, tekanan yang diberikan untuk mencegah terjadinya peristiwa osmosis ini atau biar tingginya sama itu disebut dengan tekanan osmosis. P sama dengan MRT dan jangan lupa I kalau larutan elektrolit. P adalah tekanan osmotiknya atau osmosisnya atau osmosanya dengan satuan atmosfer ATM. Jadi harus atmosfer. Kalau nggak atmosfer harus diubah. 1 ATM sama dengan 76 cmHg atau sama dengan 760 mmHg. R 0,082 ini tetapan gas dan T suhu dalam satuan Kelvin atau kalau derajat Celcius ditambah 273. Nah, terus ada juga nih istilah-istilah. Yang pertama ada istilah isotonik. Pasti sering denger ya. Iso artinya sama, tonik artinya tekanan osmotik. Berarti tekanan osmotiknya sama atau P1 sama dengan P2. Kemudian ada juga nih hipertonik dan hipotonik. Hiper artinya tinggi, tonik tekanan osmotik atau P. Hipo artinya rendah, tonik tekanan osmotik. Jadi hipertonik tekanan osmotiknya lebih tinggi daripada yang hipotonik. Oke, kita review dari awal. Yang pertama adalah jenis larutan. Ada larutan non-elektrolit dan ada larutan elektrolit. Dan yang penting di sini adalah kita bisa ngitung jumlah ion dari masing-masing larutan. Kemudian sifat koligatif larutan.
adalah sifat yang hanya ditentukan oleh jumlah partikel atau konsentrasi, bukan jenisnya. Jadi mau apapun jenis zatnya, kalau konsentrasinya sama, pasti sifat koligatifnya sama. Dan jangan lupakan ada faktor Van Hoff yang mengkoreksi jumlah partikel dari larutan. Sifat koligatif yang pertama adalah penurunan tekanan uap larutan atau delta P. Kemudian yang kedua ada kenaikan titik didih atau delta TB, penurunan titik beku atau delta TF, dan terakhir tekanan osmotik atau P. Ada 4 ini ya. Oke. Di video selanjutnya gue bakal bahas diagram PT